Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Haris dengan NIM 220222148 regular 4. Baik, adapun judul materi yang ingin saya bahas yaitu mengenai definisi standar akuntansi sektor publik. Poin yang pertama yang ingin saya bahaskan yaitu mengenai definisi standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi sektor publik adalah standar memberikan kerangka demi berjalannya fungsi-fungsi tahapan siklus akuntansi sektor publik, yaitu perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan audit, dan pertanggungjawaban publik. Selanjutnya yaitu mengenai lingkup standar akuntansi sektor publik. Ada dua bagian. Yang pertama yaitu menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan organisasi sektor publik yang berlaku dewasa ini. Yang kedua, menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan organisasi sektor publik yang mencakup penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporannya. Selanjutnya yaitu mengenai ragam dan hubungan antar standar akuntansi sektor publik. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu standar nomenklatur. Standar nomenklatur dalam konteks administrasi dan keuangan pemerintah adalah pedoman atau aturan yang digunakan untuk penamaan dan pengelompokan data serta informasi. Yang kedua yaitu standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. Standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN adalah pedoman yang digunakan oleh auditor pemerintah dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dan yang ketiga yaitu standar akuntansi biaya. Standar akuntansi biaya adalah pedoman yang mengatur pencatatan, pengukuran, dan pelaporan biaya dalam proses produksi atau penyediaan jasa. Dan yang keempat yaitu standar akuntansi sektor publik atau SASP. Standar akuntansi sektor publik atau SASP adalah pedoman yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan dalam sektor publik. Selanjutnya yaitu kebutuhan standar akuntansi sektor publik di Indonesia. Adapun manfaat dari standar akuntansi keuangan sektor publik, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas dan reliabilitas laporan akuntansi dan keuangan organisasi sektor publik, khususnya dalam hal ini yaitu organisasi pemerintahan. Yang kedua, meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian. Yang ketiga, mengusahakan harmonisasi antar permasyarakatan atas laporan ekonomi dan keuangan. Yang keempat, mengusahakan harmonisasi antar yurisdiksi dengan menggunakan dasar akuntansi yang sama. Selanjutnya yaitu teknik penyusunan standar. Yang pertama, evaluasi masalah pada tahap awal adalah langkah pertama di mana badan pengatur mengidentifikasi dan mengevaluasi isu-isu masalah yang ada dalam praktik akuntansi saat ini. Yang kedua, mengadakan riset dan analisis mendalam untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah tersebut dalam potensial solusinya. Yang ketiga, menyusun dan mendistribusikan memorandum di diskusi atau discussion memorandum kepada setiap pihak yang berkepentingan. Adalah langkah di mana badan pengatur menyusun dokumen yang merangkum temuan dari riset dan analisis termasuk berbagai opsi solusi yang dipertimbangkan. Yang keempat, mengadakan dengar pendapat umum atau public hearing adalah langkah di mana badan pengatur mengundang pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan pandangan dan tanggapan mereka secara langsung
Yang kelima yaitu menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan publik atas memorandum diskusi atau baik dari dengar pendapat atau dari tanggapan tertulis. Badan pengatur akan meninjau semua masukan yang diterima untuk memahami berbagai perspektif dan kekhawatiran yang ada. Selanjutnya yaitu standar akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama, PSAK nomor 45 tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba. Dasar tuntutan atas akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan terhadap segala aktivitas pada semua organisasi sektor publik adalah PSAK nomor 45 mengenai laporan keuangan organisasi nirlaba. Yang kedua yaitu laporan keuangan yang dihasilkan adalah dokumen-dokumen resmi yang disusun oleh suatu entitas seperti perusahaan untuk memberikan gambaran penyeluruh mengenai kondisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas tersebut dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga yaitu unsur-unsur laporan keuangan adalah komponen-komponen dasar yang membentuk laporan keuangan dan memberikan informasi yang diperlukan untuk menilai kondisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu entitas. Yang keempat yaitu standar akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prinsip, aturan dan prosedur yang ditetapkan untuk mengatur praktik akuntansi di sektor pemerintahan. Dan yang kelima yaitu International Public Sector Accounting Standards atau IPSAS adalah serangkaian standar akuntansi yang dikembangkan oleh International Public Sector Accounting Standards Board atau IPSASB untuk digunakan oleh entitas sektor publik di seluruh dunia. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.